Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan abang-abang soleh, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kita mencari persamaan fungsi kuadrat dari sebuah grafik. Nah, di sini ada contoh soal persamaan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini adalah. Nah, kita lihat dari grafik di sini terdapat titik puncak ya. Nah, biasanya kita akan menyelesaikan dengan rumus fx sama dengan a dikali x kurang xp kuadrat ditambah yp. Namun kita akan belajar bagaimana trik cepat agar tanpa kita menggunakan rumus ini kita dapat mencari apa fungsi kuadrat dari grafik yang ada pada gambar. Caranya adalah bisa kita lihat trik cepatnya. Yang pertama, kita akan melihat nilai a atau nilai konstanta di depan variabel x kuadrat. Jika besar dari 0 maka kurvanya membuka ke atas. Jika kecil dari 0 maka kurvanya membuka ke bawah. Kita cek satu-satu ya. Kalau kita lihat dari gambar, kurva ini menghadap ke bawah ya. Artinya kalau dia membuka ke bawah, nilai A-nya kecil dari 0. Sudah pasti nilainya, nilai koefisien di depan x kuadrat adalah negatif. Artinya kita eliminasi dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Kalau yang nilainya positif berarti salah ya. Kita salahkan opsi D dan E. Tersisa opsi A, B, dan C. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa lihat dari nilai A dan B-nya atau koefisien di depan X kuadrat dan koefisien di depan B. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah tandanya. Kuncinya adalah saridanan. Tanda sama di kiri, tanda beda di kanan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari gambar grafiknya. Kita lihat dari sumbu simetrinya berada di kanan grafik atau di kiri grafik. Kalau kita lihat dari gambar yang soal nomor 1 ini, grafiknya berada di sebelah kanan. Kalau dia berada di sebelah kanan berarti dia danan. Tandanya harus beda di sebelah kanan. Tandanya apa maksudnya? Tandanya adalah dia tidak boleh sama. Kita lihat opsi jawaban yang tersisa A, B, dan C. Min sama min berarti tandanya sama. Apakah ini benar jawabannya? Kita lihat karena dia gambar sumbu simetrinya berada di garis sebelah kanan sumbu Y. Ingat ya, kakak-kakak dan abang-abang, sebelah kanan, ini sebelah kiri. Karena dia sumbu simetrinya berada di sebelah kanan, berarti dia danan. Tandanya harus beda. Berarti tanda yang sama dia salah. Berarti opsi yang A dia salah, ya. Opsi yang B dan C bagaimana? Dia benar karena tandanya beda. Di depan x kuadrat dia min, di depan variabel x dia plus. Begitu juga dengan C. Di depan variabel x kuadrat dia min, di depan variabel x dia plus. Berarti sisa jawabannya tinggal B sama C. Kira-kira apa ya jawabannya? Yang terakhir kita bisa lihat trik cepatnya dengan kita lihat nilai C ya, nilai C. Apa yang kita lihat? Jika dia besar dari 0 maka sumbu Y-nya positif. Jika dia kecil dari 0 maka dia Y-nya negatif. Kalau kita lihat dari grafik yang nomor 1 ini, sumbu Y-nya memotong di titik positif atau negatif. Nah, dia berada di atas, berarti nilainya positif. Sudah pasti jawabannya adalah yang C. Opsi yang B dia salah. Karena apa? Karena tandanya negatif. Bagaimana? Apakah kakak dan abang bisa memahami trik cepat untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat? Nah, kakak-kakak dan abang-abang soleh, selanjutnya agar antum dan antuna bisa lebih memahami, kita coba mengerjakan soal nomor 2 ya, berdasarkan trik cepat yang tadi sebelumnya sudah ibu sampaikan. Boleh sebelumnya dicatat trik cepat yang sudah ibu berikan ya. Kita lihat dari soal nomor 2, di sini ada sebuah grafik fungsi yang pertanyaannya sama seperti soal nomor 1. Kira-kira apa persamaan fungsi kuadrat tersebut? Kalau yang ibu pernah menjelaskan kepada antum dan antuna, jika dia terdapat titik puncak maka kita bisa menggunakan rumus fx sama dengan a dikali x kurang xp kuadrat ditambah yp. Nah, karena sifat kita besok ini adalah ujian dan kita butuh waktu cepat untuk mengerjakan soalnya, maka trik cepat ibu berikan. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal nomor 2, kita lihat dari trik cepat yang pertama. Kita melihat dari nilai A. Jika dia buka ke atas berarti A-nya besar dari 0. Jika dia buka ke bawah maka A-nya kecil dari 0. Soal nomor 2, kurvanya membuka ke atas. Artinya nilai A-nya sudah pasti besar dari 0.
opsi yang ada negatifnya artinya A-nya kecil dari 0, berarti kita eliminasi. Berarti kita udah mengeliminasi C dan juga yang B dan C ya. Nah, kalau sudah trik yang kedua, kita lanjut trik yang pertama, kita lanjut trik yang kedua, yaitu kita melihat tanda di nilai A dan B. Nah, lihatnya dari mana? Kita lihat dari sumbu simetrinya. Karena sumbu simetrinya berada di sebelah kiri ya. Ibu ulang lagi, di sebelah kanan, ini sebelah kiri garis. Kita lihat, kalau dia sebelah kiri berarti jawabannya adalah tandanya harus sama. Tanda di koefisien sebelah A itu sama, tanda di sebelah koefisien BX itu juga sama. Berarti yang berbeda kita eliminasi. Tersisa opsi A, D, dan juga E. Apakah yang A tandanya sama? Tidak ya, karena di depan variabel 2x kuadrat di sini positif, sedangkan di sini negatif. Berarti kita eliminasi. Next, kita lihat D dan E. Oh, ternyata tandanya sama-sama positif, berarti ini jawabannya. Tapi tinggal kita pilih jawabannya D atau E ya. Kuncinya kita masuk ke trik cepat nomor 3. Jika kita lihat nilai C-nya, Y-nya positif, maka besar dari 0, Y-nya negatif, kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat nilai C-nya, dia melihat sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya ini dia memotong di titik berapa? Ternyata dia berada di titik 0,4. Y-nya 4, berada di atas. Berarti tandanya positif. Berarti untuk jawaban yang paling tepat adalah nomor E. Berarti ini salah ya. Bisa dipahami abang dan kakak-kakak soleh? Lanjut ke contoh soal yang terakhir nih, agar antum dan antumnya lebih paham. Di sini ada juga grafik fungsi kuadrat. Pertanyaannya sama, kira-kira persamaan grafiknya apa? Nah, kalau kita lihat dari yang pertama adalah, yang pertama kita melihat dari nilai A. Nilai A dari gambar ini dia buka ke bawah, ya. Artinya jika A buka ke bawah maka A nilainya kecil dari 0. Berarti nilai A-nya nanti negatif. Ingat, nilai A itu adalah di depan variabel X kuadrat. Berarti yang negatif mana saja? Ini negatif, negatif, negatif. Yang positif berarti salah. Kita eliminasi. Langkah kedua, kita lihat dari tanda di koefisien A sama B. Karena sumbu simetrinya, ingat sumbu simetri adalah titik puncaknya ya, XP, YP. Berada di sebelah kanan, betul? Sebelah kanan garis Y. Maka kalau dia sebelah kanan, tandanya harus danan. Beda di kanan. Nah, tersisa pilihan A, B, dan C. Apakah ada tandanya yang sama? A tandanya berbeda. Benar? Tandanya berbeda benar. Oh, ternyata ada yang salah nih. Tandanya sama. Berarti kita eliminasi. Terakhir langkah yang ketiga adalah kita lihat nilai C-nya. Nilai C-nya langsung saja kita lihat nilai titik potong yang berada di garis sumbu Y. Oh, ternyata titik potongnya berada di titik 0,-3. Sudah pasti nilai C-nya negatif. C-nya kecil dari 0. Berarti hasilnya min 3. Oh, ternyata tandanya sama nih. Ada dua jawaban, ada min sama min ya. Berarti jawaban A dan B benar ya. Berarti sini ada dua jawaban. Kecuali sini jawabannya ada plus 3. Berarti ini salah. Jawabannya adalah yang A. Bisa difahami? Antum dan antuna, semoga bisa memudahkan kakak-kakak dan abang-abang soleh-soleha dalam menjawab ujian PTS MTK wajibnya besok. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.